Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai statistika pertanian untuk menyelesaikan ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Liana Larasati dengan NIM 20462374 PN 16804. Statistika di bidang pertanian. Saya mengambil contoh penelitian analisis vegetasi gulma pada vegetasi A terhadap mutu tanah lahan pertanian. Vegetasi gulma maksudnya jenis gulma yang ada pada suatu lahan tanah pertanian. Dan maksud dari vegetasi A adalah sampel lahan pertanian untuk mengetahui jenis vegetasi gulma dan kepadatannya. Dalam lahan pertanian tentunya sangat luas sehingga tidak mungkin jika dilihat atau diteliti seluruhnya, sehingga hanya diambil sebagian kecil saja. Tujuan dalam contoh penelitian tersebut adalah meneliti jenis dan padatan vegetasi gulma pada vegetasi A. Data yang diambil adalah frekuensi, kerapatan, dan dominansi gulma pada vegetasi A. Frekuensi di sini yaitu ada jenis gulma apa saja yang terdapat dan diketahui berapa frekuensinya. Kerapatan dan dominansi juga memiliki angka. Kerapatannya berapa dan dominansinya berapa. Vegetasi A seperti yang saya katakan sebelumnya merupakan sampel lahan tanah yang diambil seperti contohnya hanya sekitar luas 10 meter persegi. Metode yang digunakan adalah kuadrat, yaitu metode yang menggunakan alat berupa ring sampel yang ditaruh atau diletakkan pada lahan untuk mengetahui padatan suatu jenis gulma yang terdapat di lahan tersebut. Konsep variabel random. Variabel random adalah suatu cara memberi harga angka kepada setiap elemen ruang sampel, atau suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampel. Variabel random pasti memiliki harga angka, sehingga dapat dikatakan pula bahwa variabel random bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi, tidak mungkin jika variabel random adalah untuk mengetahui jenis tanaman atau tumbuhan dan mengetahui jenis-jenis lainnya. Karena hal tersebut tidak memiliki angka. Jadi konsep variabel random adalah yang dapat dihitung atau yang memiliki angka. Seperti contohnya, banyaknya suatu gulma pada lahan tersebut. Dan pada variabel random terdapat variabel random discrete, yaitu suatu variabel random yang hanya dapat menjalani harga-harga yang berbeda yang berhingga banyaknya. Lalu ada pula
variabel random continue. Maksudnya, suatu variabel random yang dapat menjalani setiap harga dalam suatu interval. Dalam kata lain, tak berhingga banyaknya. Perbedaan dari variabel random discrete dan variabel random continue adalah di berhingga banyaknya dan tak berhingga banyaknya. Nah, pada variabel random, rancangan penelitian sebelumnya yang sudah saya katakan mengenai analisis Gulma, yaitu terdapat X dinyatakan sebagai X, yaitu kerapatan pada setiap jenis gulma yang ditemukan, dan Y dominansi gulma pada vegetasi A. Jadi, variabel random tidak hanya dapat dikatakan satu saja, melainkan bisa lebih dari satu. Seperti yang saya sebutkan adalah dapat dua, yaitu kerapatan dan dominansi. Keduanya sama-sama bisa dihitung karena memiliki angka. Peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Nah, sudah terpapar sebuah tabel mengenai aplikasi di bidang pertanian. Dan tabel tersebut dapat dihitung menggunakan peluang. Contohnya, di dalam tabel ini dapat toko pertanian, kategori bibit, tumbuh dengan baik, tidak tumbuh, total, toko A, toko B, dan total. Maksud di sini adalah dalam toko A memiliki total bibit adalah 600. 540 adalah tumbuh dengan baik dan 60 tidak tumbuh. Jadi dari 600 bibit tersebut terdapat 540 tumbuh dengan baik dan 60 tidak tumbuh. Pada toko B terdapat total 400, di mana terdapat bibit yang tumbuh dengan baik 320 dan bibit yang tidak tumbuh adalah 80. Jika keduanya, toko A dan toko B, ada bibit tumbuh dengan baik di jumlah, maka hasilnya adalah 860. Begitupun pada toko A dan toko B, jika jumlah bibit tidak tumbuh di jumlah ditambah, akan mendapatkan nilai 140. Total dari kedua toko, dari bibit yang tumbuh dengan baik dan tidak tumbuh dengan baik, atau bisa disebut juga sebagai total seluruhnya adalah 1000. Di sini terdapat rumus peluang sederhana, di mana P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per atau dibagi N dalam kurung S. P maksudnya adalah peluang, N dalam kurung A adalah kejadian, N dalam kurung S adalah ruang sampel. Berikut adalah soal untuk menghitung sebuah peluang. Pada soal pertama, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Soal kedua, jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Nomor 3, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A?
Jawaban dari soal ini akan berada di slide selanjutnya. Ini merupakan jawaban dari soal pertama, di mana A adalah kejadian, yaitu bibit tumbuh dengan baik, dan S adalah ruang sampel, di mana total bibit seluruhnya. Digunakan rumus P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Sama dengan diketahui bahwa N dalam kurung A atau bibit tumbuh dengan baik seluruhnya adalah 860. Angka ini dapat dilihat melalui tabel yang sebelumnya. Dan N dalam kurung S adalah total bibit seluruhnya, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa seluruhnya memiliki 1000 bibit. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang bibit tumbuh dengan baik adalah 86% dari kedua tokoh tersebut, tokoh A dan tokoh B. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 2, di mana A merupakan kejadian bibit tidak tumbuh, dan S merupakan ruang sampel di mana bibit dari tokoh B. Jadi, soal nomor 2 hanya berfokus pada tokoh B. Beda dengan soal pertama, di mana berfokus pada keduanya. Jadi, benar-benar dihitung seluruhnya, tokoh A dan tokoh B. Sedangkan di soal kedua, hanya dihitung tokoh B saja. Menggunakan rumus yang sama, yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Diketahui N dalam kurung A adalah bibit tidak tumbuh yang berjumlah 80 bibit. Dan N dalam kurung S, di mana bibit dari toko B berjumlah 40. Bibit dari toko B ini adalah seluruh bibit tumbuh dan tidak tumbuh, sehingga terdapat 400. 80 adalah hanya bibit yang tidak tumbuh. Maka dapat diketahui bahwa peluangnya adalah 1/5. Selanjutnya adalah jawaban dari soal nomor 3. Diketahui bahwa A adalah kejadian bibit tidak tumbuh dari tokoh A dan S adalah ruang sampel dari total bibit tidak tumbuh. Jadi, ruang sampel ini adalah seluruh bibit tidak tumbuh dari tokoh A dan tokoh B. Namun, kejadiannya hanya bibit tidak tumbuh dari tokoh A, yaitu tetap menggunakan rumus yang sama, P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung S, N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Diketahui nilai N dalam kurung A adalah 60, yaitu bibit tidak tumbuh dari tokoh A, dan diketahui pula nilai N dalam kurung S adalah 140, di mana total bibit tidak tumbuh seluruhnya pada tokoh A dan tokoh B. Maka didapatkan peluang 3/7 bibit tidak tumbuh dari tokoh A selanjutnya. Aplikasi distribusi variabel random diskret di bidang pertanian. Dalam distribusi variabel random diskret terdapat distribusi Poisson. Distribusi Poisson biasanya digunakan untuk melihat banyak kejadian pada interval waktu, dan juga memiliki mean dan variasi yang sama untuk lambda. Jadi, mean dan variasi ini memiliki perbandingan yang sama, 1/1, di mana mean adalah E
E dalam kurung X sama dengan lambda. Perbandingan juga sama varian. Var dalam kurung X sama dengan lambda. Selanjutnya, aplikasi distribusi Poisson pada bidang pertanian juga begitu banyak. Saya mengambil dari tugas kelompok saya, yaitu kelompok 18. Variabel yang memiliki distribusi Poisson pada tugas kelompok saya, yaitu jumlah daun terinfeksi, tingkat serangan daun terinfeksi, dan jumlah daun perumpun. Distribusi Poisson digunakan untuk mempermudah menghitung laju pertumbuhan bercak ungu pada bawang merah varietas Filipina dan Bauji, agar dapat mendapatkan hasil yang optimal dalam kurun waktu tertentu, serta mengetahui pola penyebaran patogen yang menyebar secara merata pada permukaan tanaman. Distribusi Poisson ini digunakan dalam penelitian kajian aspek spasial penyakit bercak ungu pada tanaman bawang merah. Dan yaitu adalah penelitian yang diambil oleh kelompok saya, kelompok 18, dalam tugas kedua kemarin. Diketahui bahwa distribusi Poisson ini sangat berguna dalam bidang pertanian, juga dapat membantu untuk menghitung secara statistika. Terima kasih. Ini adalah hasil presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.